Di balik senyum diplomasi antar kedua negara, ada suara peluru yang tak benar-benar berhenti. Perbatasan Thailand dan Kamboja kembali bergetar. Bukan oleh gempa, tapi oleh dentuman senjata api yang menandai satu hal. Perdamaian di Asia Tenggara sedang berada di ujung tanduk. Dan di saat dunia mengira konflik sudah reda, justru ada kenyataan yang jauh lebih mengkhawatirkan. Thailand memobilisasi pasukan ke wilayah perbatasan. Padahal gencatan senjata sudah disepakati. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa dua negara tetangga justru kembali bersiap perang? Dan yang paling penting, apa dampaknya bagi kawasan Asia Tenggara? Benarkah jika konflik ini pecah lebih besar, ASEAN bakal dibalkanisasi? Jadi ini bukan cuma konflik Thailand-Kamboja, tapi juga Indonesia. Jadi selamat datang di medan konflik paling panas yang nyaris terlupakan. Inilah fakta panas konflik Thailand versus Kamboja di balik damai yang rapuh. Konflik ini bermula di wilayah sengketa yang sudah lama jadi titik panas. Distrik Choam San di sisi Kamboja dan di pos perbatasan Chong Bok di sisi Thailand. Dua titik yang terlihat tenang di peta, tapi di lapangan situasinya jauh dari damai. Masalah utamanya, area ini belum punya batas resmi. Thailand dan Kamboja sama-sama mengklaimnya sebagai bagian dari wilayah kedaulatan nasional. Hasilnya, ketegangan yang terus membara, yang mana hanya tunggu satu percikan kecil untuk meledak. Dan itulah yang terjadi. Menurut pemerintah Kamboja, pasukan Thailand menyeberang terlalu jauh, masuk ke area yang mereka anggap sebagai milik Kamboja, lalu melepaskan tembakan lebih dulu. Akibatnya, satu tentara Kamboja tewas di tempat. Tapi versi militer Thailand berbeda total. Mereka mengklaim hanya ingin bernegosiasi secara damai, meminta pasukan Kamboja untuk mundur dari wilayah sengketa. Tapi menurut Thailand, Kamboja salah paham dan menembak lebih dulu. Dua versi, dua kebenaran. Tapi hanya satu kenyataan, darah sudah tertumpah. Dan batas kepercayaan antara dua negara ini kini lebih rapuh dari sebelumnya. Tapi untuk memahami kenapa setiap peluru yang dilepaskan di perbatasan ini terasa begitu pribadi, kita harus menengok ke belakang, ke akar sejarah yang retak. Karena konflik ini tak muncul tiba-tiba. Ia lahir dari perselisihan lama atau kuil Preah Vihear, sebuah kompleks candi Hindu kuno yang berdiri anggun di puncak pegunungan Dangrek. Candi ini sudah berusia lebih dari 1000 tahun, tapi jadi sumber ketegangan selama puluhan dekade. Sejak masa kolonial, wilayah ini sudah diperebutkan. Kolonial Prancis menggambar batas secara sepihak. Thailand merasa wilayah itu miliknya secara historis, sementara Kamboja mengklaim itu sebagai pusaka budaya dan bukti warisan leluhur. Tahun 2011, sengketa itu memanas. Kontak senjata pecah di sekitar kuil Preah Vihear. Prajurit dari kedua negara tewas, dan dunia internasional mulai khawatir konflik ini akan berkembang jadi perang terbuka antar dua negara anggota ASEAN. Mahkamah Internasional pun turun tangan. Pada tahun 2013, pengadilan di Den Haag memutuskan Preah Vihear secara sah adalah milik Kamboja. Tapi, masalahnya belum selesai. Karena meski kuilnya diakui milik Kamboja, garis batas di sekitarnya, tempat para tentara kini saling membidik, masih diperdebatkan. Dan inilah yang jadi sumber ketegangan terbaru. Wilayah abu-abu. Tanpa adanya peta resmi, tanpa kesepakatan final. Tapi dipenuhi senjata dan kecurigaan. Preah Vihear bukan cuma candi. Ini adalah simbol, luka sejarah, dan titik api yang tak kunjung padam. Yang membuat konflik ini terasa semakin pahit adalah konteks waktunya. Karena bentrokan senjata antara Thailand dan Kamboja ini terjadi hanya beberapa hari setelah KTT ASEAN ke-46 digelar di Kuala Lumpur. Sebuah forum yang seharusnya menjadi panggung perdamaian, yang menyuarakan stabilitas kawasan, memperkuat solidaritas, dan menjanjikan masa depan yang aman bagi Asia Tenggara. Tapi fakta di lapangan berkata lain. Dua negara anggota ASEAN saling menodong senjata. Tak lama setelah mereka sepakat untuk saling percaya.
Inilah ASEAN hari ini. Di forum internasional bicara soal visi, tapi di medan konflik bicara dengan peluru. Padahal, ASEAN 2045 sudah dicanangkan sebagai visi besar kawasan ini. Salah satu pondasinya sangat jelas, memperkuat kepercayaan dan solidaritas antar negara anggota ASEAN untuk menghadapi tantangan global secara kolektif. Tapi jika kepercayaan saja tak ada di perbatasan, bagaimana mungkin kita bicara soal solidaritas regional? Bagaimana mungkin ASEAN ingin tampil sebagai kekuatan global jika dua anggotanya masih terjebak dalam konflik yang diwariskan dari masa kolonial? Ada kesenjangan besar antara wacana dan realitas. Dan konflik Thailand-Kamboja adalah cermin buram dari itu semua. ASEAN mungkin punya peta jalan, tapi selama ini tidak ada peta batas yang disepakati di lapangan. Jalan menuju perdamaian akan selalu dipenuhi dengan ranjau. Dan kalau situasi ini jadi konflik terbuka, pertanyaan berikutnya adalah, siapa yang lebih siap untuk berperang? Secara militer, Thailand memang jauh lebih unggul di atas kertas. Lebih banyak pasukan, lebih banyak alutsista, dan lebih teruji dalam manuver militer modern. Tapi jangan buru-buru meremehkan Kamboja. Militer Kamboja memang lebih kecil, tapi dalam beberapa tahun terakhir, mereka secara konsisten menerima bantuan militer dan pelatihan dari Cina. Artinya, Kamboja bukan cuma bertarung dengan semangat nasionalisme, tapi juga dukungan logistik, teknologi, dan taktik dari salah satu kekuatan militer terbesar dunia. Di lapangan, ini menciptakan ketidakseimbangan yang tidak bisa diprediksi, karena sejarah sudah membuktikan, terutama dalam konflik Pakistan dan India. Bukan jumlah pasukan yang menentukan kemenangan, tapi kesiapan dan strategi. Dan jika konflik ini dibiarkan terus bereskalasi, kekuatan-kekuatan luar kawasan bisa ikut terseret masuk. Bukan cuma jadi konflik lokal, tapi potensi proksi yang bisa mengguncang Asia Tenggara. Konflik di perbatasan Thailand-Kamboja hanyalah satu sisi dari koin. Karena jika tidak diredam sekarang, eskalasi berikutnya bisa jauh lebih kompleks dan berbahaya. Skenario terburuknya, sengketa baru bisa muncul di Teluk Thailand. Wilayah laut yang kaya akan cadangan gas alam dan energi ini belum sepenuhnya disepakati batasnya. Dan jika ketegangan darat melebar ke laut, pertaruhan bisa bergeser ke medan yang lebih luas, lebih mahal, dan lebih rumit secara geopolitik. Di titik ini, bukan tidak mungkin aktor regional mulai ikut campur. Cina, yang punya kepentingan di kawasan dan hubungan dekat dengan Kamboja, bisa melihat ini sebagai peluang pengaruh. Sementara Amerika Serikat yang selama ini menjalin hubungan pertahanan dengan Thailand, mungkin tidak akan tinggal diam. Kemarin langkah penting mulai diambil. Kepala militer Thailand dan Kamboja duduk bersama. Mereka sepakat untuk menarik pasukan dari zona sengketa dan membuka jalur diplomasi untuk menyelesaikan konflik secara damai. Sebuah langkah kecil, tapi sangat penting. Karena dalam konflik seperti ini, perdamaian bukan dicapai dalam pidato, tapi lewat keputusan dingin di saat panas. Pertanyaannya sekarang, apakah konflik ini hanya percikan kecil atau awal dari kobaran yang lebih besar? Ini pertanyaan yang harus dijawab bersama. ASEAN dibangun di atas fondasi damai, kerjasama, dan saling percaya. Tapi di perbatasan Thailand dan Kamboja, kita melihat fondasi itu mulai retak. Ketika dua tetangga saling mendorong senjata, ketika garis batas berubah jadi medan tempur, dan ketika sejarah lebih sering dibaca dengan dendam ketimbang pelajaran, maka perdamaian bukan jaminan, melainkan pertaruhan. ASEAN boleh punya visi 2045, tapi pertanyaan paling pentingnya justru ada hari ini. Bisakah kita menjaga damai yang rapuh ini sebelum semuanya terlambat? Karena konflik ini bukan cuma soal siapa yang salah, tapi soal apa yang kita biarkan terjadi saat suara tembakan lebih cepat terdengar daripada suara diplomasi. Dan bila kita belajar dari konflik ini, maka yang kita pertaruhkan bukan hanya satu perbatasan, tapi masa depan seluruh kawasan. Ini bukan hanya tentang Thailand dan Kamboja, ini tentang arah kita. Apakah
ASEAN akan tumbuh menjadi kawasan yang kuat dan bersatu, atau terpecah oleh luka lama yang tak pernah disembuhkan.